welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Goju di episode ke-37. Sesuai rumor yang beredar di episode ini dan seterusnya, Maya Imamori atau Sumino tidak lagi hadir memerankan Goju Unicorn karena diberhentikan secara mendadak. Sehingga membuat episode kali ini agak terasa aneh karena menampilkan Goju Unicorn namun tidak dengan aktrisnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Advent complete. Wake up! Kamen Rider Micro Yoka! Stranger One Shadow Dachi Henshin! The Run! Kaigan! Rebel Out! The best match! Time! Pro Rise! Ika Batu! Ready! Fight! Get down! Go! Good morning! Light! Suatu ketika Tegajun menciptakan anggota Buraidan baru sesuai permintaan Bokeh dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan mereka. Dan Tegajun akhirnya mengabulkan serta menjadikan makhluk itu sebagai adik dari Bokeh yang diberi nama Hakai Ribbon. Mendapat saudara perempuan tentu membuat Bokeh sangat senang. Dan diketahui bahwa Ribbon ternyata menyukai hal-hal yang manis dan imut. Namun dibalik itu ternyata sebenarnya Tegajun berencana menciptakan Ribbon dalam wujud manusia. Akan tetapi akhir-akhir ini ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya sehingga Ribbon akhirnya terlahir dalam wujud monster. Di sisi berbeda, ketika Kumade menolong manusia yang membutuhkan pertolongan, ia tanpa sadar menjatuhkan jubah di mana akhirnya jubah itu tiba-tiba hilang karena tertiup angin dan tak sengaja ditemukan oleh Ribbon yang sedang mencari hal-hal yang manis di kota. Dan karena suka dengan jubah itu, maka ia pun lantas mengambil dan memakainya. Sedangkan di tempat lain, Tono yang baru saja mendapat kerja di toko thrifting ditemui oleh No One Fashion yang mengambil pakaian para pelanggan di sana. Di mana ternyata monster itu berencana melucuti pakaian setiap orang yang tidak sesuai dengan gaya fashionnya. Dan karena kasihan dengan para pelanggan, Tono lantas mempersilahkan mereka mengambil pakaian yang baru. Namun sayangnya pakaian yang mereka pilih ternyata tak dapat dikenakan ke tubuh mereka karena kekuatan No One sebelumnya. Dan karena kekacauan itu lagi-lagi Tono pun lantas dipecat. Setelah kembali ke Half Century, mereka pun dikejutkan dengan tingkah aneh Kumade karena kehilangan jubahnya yang sangat berharga. Dan karena merasa kasihan padanya, rekannya Berkuma akhirnya memutuskan untuk mencari jubah tersebut. Untuk melawan No One Fashion, para Goju akhirnya memutuskan mengganti kostum mereka agar bisa mengalahkan No One tersebut. Akan tetapi sayangnya berbagai kostum yang mereka coba tak sesuai dengan kepribadian mereka sehingga semuanya memutuskan kembali kepada selera masing-masing. Di tempat berbeda, Berkuma akhirnya menemukan jubah Kumade yang sedang dikenakan oleh Ribbon. Lalu tanpa ragu ia pun berusaha mengambilnya. Namun karena Ribbon tak rela jubah itu diambil, ia pun melawan hingga terjadi perkelahian di antara keduanya di mana Berkuma akhirnya dikalahkan. Dan ketika kembali menemui Kumade, Berkuma pun sudah babak belur dan hanya bisa mengambil sobekan kecil dari jubah itu. Melihat pengorbanan rekannya lantas membuat Kumade merasa bersalah. Sementara di kota, No One sebelumnya kembali beraksi melucuti pakaian setiap orang. Tak lama kemudian para Goju kembali berkumpul dan memutuskan menggunakan pakaian sesuai yang mereka suka tanpa memperdulikan fashion seperti No One tersebut. Namun karena itu No One dan anak buahnya lantas mencemooh para Goju yang tak paham tentang fashion. Di saat yang sama tiba-tiba Kumade muncul dengan jubah barunya yang aneh yang ternyata merupakan jubah buatan tangannya yang dibantu dengan Berkuma. Dan ia menamakan itu sebagai jubah persahabatan. Meski di sana No One itu menilai pakaian Kumade sangat jelek, namun Kumade sangat menghargai setiap perjuangan ia dan Berkuma dalam membuat jubah tersebut. Karena itu ia menilai bahwa itulah pakaian terbaik yang ia anggap sebagai fashion. Saat itu juga Kumade dan para Goju lainnya berubah untuk menghadapi No One dan para anak buahnya. Anehnya di scene ini Sumino yang sebelumnya tak dimunculkan, namun di pertarungan Goju Unicorn tiba-tiba muncul entah dari mana ikut membantu para Goju menghadapi pasukan Buraidan yang ada di sana. Di tengah pertarungan itu Ribbon tiba-tiba muncul ikut mengacau. Dan dari pertemuan itu akhirnya Kumade sadar siapa pencuri jubah yang sempat dilawan oleh Berkuma sebelumnya. Di sana Ribbon memperkenalkan diri sebagai anggota Buraidan yang baru. Dan tentu saja hal itu membuat para Goju terkejut terlebih lagi karena kekuatannya. Untuk melanjutkan pertarungan, Ribbon pun memanggil robot Aizer. Sementara Tono mengerahkan Orca Buster yang bertransformasi menjadi Tegasord Akatsuki. Meski awalnya Tono cukup kesulitan menghadapi tingkah kekanak-kanakan Ribbon, namun pada akhirnya dengan satu serangan pamungkas robot yang ia kendarai berhasil dihancurkan. Sementara itu para Goju lainnya juga berhasil mengalahkan para Kroco dan No One Fashion sebelumnya. Karena kekalahannya, Ribbon yang berhasil kabur akhirnya memutuskan pulang dan membuang jubah Kumade karena mengaku sudah bosan.
Secara kebetulan Boked yang mengetahui pemilik jubah itu lantas segera mengembalikannya pada Kumade dengan mencantumkan surat sebagai tanda permintaan maaf darinya. Namun di sisi lain usai pertarungan tiba-tiba Godaburn muncul lalu marah pada Kumade karena merasa dilupakan sebab tak melibatkan dirinya di pembuatan jubah sebelumnya. Menyadari robot itu lagi-lagi cemburu, Kumade lantas memperlihatkan bahwa karakter Godaburn ternyata ada di sana sehingga hal itu membuat Godaburn malu sendiri. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.